Nah, pada saat itu juga setelah saya melakukan hal ini kepada Mia, sudah merasa lebih baik, kita duduk-duduk tuh ya, duduk-duduk di tengah. Itu posisinya pemirsa, kami ini di daerah gunung gitu. Memang boleh dibilang itu masih wingit atau angker. Nah, itu juga ada kejadian aneh ya, kita alami ya. Kita itu di posisi jam 2:30-an kayaknya. 2:30 ya. Sedang apa kita? Kita lagi ngobrol-ngobrol tuh. Lagi ngobrol-ngobrol ya. Terus tiba-tiba ada Nah, itu juga ada kejadian aneh ya, kita alami ya. Kita itu di posisi jam 2:30-an kayaknya. 2:30 ya. Sedang apa kita? Kita lagi ngobrol-ngobrol tuh. Lagi ngobrol-ngobrol ya. Terus tiba-tiba ada Banaspati ya. Iya. Waktu itu yang kamu ucap itu seperti bintang jatuh. Nah, jadi kami ini ada beberapa orang yang sedang duduk santai. Mia berkata itu ada bintang jatuh, tapi ternyata lain, beda apa yang kami lihat. Nah, itu arahnya lurus sekali, dan di situ pertama yang kami lihat itu bola api dari ke arah kejauhan. Tapi makin lama makin mendekat ke arah kami, dan itu ternyata bola api itu sebesar bola voli. Tapi di arah belakang bola voli itu api semua. Nah, setelah sudah mendekat itu langsung sekejap mata bola api itu menghilang. Nah, ketika bola api itu tiba-tiba menghilang, kami ini semua terkejut, mau menanyakan sesuatu, tapi jawaban itu tidak akan pernah ketemu jawabannya, karena sekejap mata itu bola api itu menghilang. Nah, setelah itu mungkin ada cerita lain dari kejadian-kejadian yang tadi gitu ya. Ya, perjalanan pengalaman Mia ya, masalah mistis-mistis gitu. Kan kayak Koko kan suka kesini nih setiap malam Jumat gitu-gitu. Terus kita juga kan mau mencari sesuatu lah, namanya manusia ya. Terus Mia juga diarahin sama Koko pernah jalan-jalan gaib yang misalkan Mianya ada di sini, tapi apa roh apa arwah kok? Ya, ada satu korin yang memang bisa melepas dari tubuh kita, dan itu juga memang harus dibantu dengan yang bisa dan ahlinya juga sih, seperti itu. Karena itu tidak gampang sekali. Itu pengalaman ya pertama lah seumur hidup gitu. Pas pertama kali jalan-jalan gaib, pertama kali ya Mia ngelihat, Mia tuh ada di salah satu goa. Itu tuh gelap banget goanya. Terus lama kelamaan tuh ada cahaya putih. Cahaya putih terus cahaya putih tuh makin terang, jadi kayak ada yang nyenterin tuh Mia di dalam gua tuh, padahal nggak bawa senter, tapi kayak ada yang nyenterin. Nah, terus Mia ketemu sama kayak kakek-kakek. Nah, udah Mia ngobrol lah sama kakek-kakek itu, mungkin tentang arah yang dituju itu juga kan dapat arahan dari Koko kan, sama Koko dibimbing juga kan dari belakang gitu. Terus itu Mia jalan terus, di situ Mia ngelihat pas pertama kali masuk tuh ada ular. Gede banget. Jadi, masih inget nggak bentuk? Masih sampai sekarang. Karena emang serem banget kok. Jadi posisi nih, ini Mia di sini. Nah, ular itu di sini. Ada sebelah kanan lah gitu istilahnya. Itu yang kanan-kanan banyak kok yang pada mandangin. Nah, cuman yang paling serem tuh udah pertengahan nih. Mia tuh di sini kok. Terus ular itu di depan muka Mia kok. Dia mulutnya mangap gede itu. Mia mau ditelan sama dia. Tapi kan Mia nangis kan posisinya di situ. Kalau misalkan pas Mia nangis itu sama Koko kan langsung diusir. Lama-lama dia pergi. Nah, Mia diikutin sama
kayak macan putih. Oh iya. Nah, terus Mia jalan terus masuk ke dalam itu, samping-samping tuh banyak kayak monyet-monyet masih kecil, matanya pada merah-merah. Nah, udah gitu pas kedua tuh pertengahan mana itu Mia ketemu sama gorila. Itu bentuk gorila yang ada di, maaf ya Pak, misalnya yang di film-film bentuknya sama atau memang istilahnya ini aneh loh gitu? Gorilanya sih aneh, matanya merah, tapi kayak film apa sih yang ini loh, yang anak kecil petualangan itu, apa sih itu yang luar negeri? Oh iya, apa ya, Jumanji apa ya? King Kong gitu. Itu Mia mau diterkam sama dia. Terus kami nangis lagi kan, nangis kencir lah itu mah. Terus diusir lagi, terus jalan terus ada ular kepalanya 6 apa berapa tuh? Kalau nggak salah 5 ya? Iya pokoknya lupa dah Mia. Dia berbaris di jalan, di pinggiran tuh, di pinggiran gua. Dia cuman gitu-gitu doang. Sampai seperti menyapa lah gitu ya. Sampai jalan terus tuh. Baru tuh Mia ketemu yang Mia tuju, yang Mia mau. Di situ ada pintu, kayak pintu kayu gitulah. Itu kalau dibilang didefinisikan itu pintunya seperti pintu rumah biasa atau memang tidak biasa? Nggak biasa, itu mah pintu kayu tapi mewah gitu. Kayak batu gimana sih kok? Bukan kayu, bukan gimana sih, batu gitu kayaknya. Mia dorong dong, emang kan udah diarahin suruh dorong. Terus samping kanan juga kan ada yang penjaganya juga ular. Mia dorong dong pintunya, Mia bak gitu. Terus ada salah satu penjaga, ditanya sama dia, mau ngapain kamu sini? Mia ungkapin dong, saya mau gini gitu. Ngapain sih katanya gitu? Ayo yang gampang aja kata dia gitu kan. Mia dikasih tahu tuh ke sebelah kanan, diarahkan gitu. Ada kayak emas batangan, emas batangan gede-gede banget sama ini koin emas. Mia suruh ngambil tuh kok. Sampai anak monyet pada narik-narik Mia tuh. Terus di atas emas itu anak monyet banyak banget sama ular-ular kecil-kecil. Nah, tapi Mia nggak tergoda. Nah, akhirnya Mia pulang lagi dong. Mia naik macan putih tuh pulang. Nah, perjalanan kita kan ngelakuin perjalanan kayak gitu 3 kali atau 4 kali ya? Ada 3 kali lah kalau di sana. Perjalanan ke-1 Mia masih takut, nangis karena itu. Terus perjalanan kedua udah agak mendingan lah ya. Perjalanan ketiga juga udah ada mendingan karena sudah hafal lah. Iya. Posisi mereka tuh apa yang ada di sana tuh bentuknya seperti apa udah tahu lah gitu. Cuman setiap perjalanan itu emang kita di satu gua yang sama, tapi tempatnya itu ganti-ganti, rubah-rubah. Saya berbeda ya. Yang kedua kayak pintunya ada banyak banget. Yang ketiga ntar itu anak monyet nggak ada gantinya, ular-ular. Terus apa sih yang suka terbang itu, kelelawar ya? Kelelawar. Ya itu banyak banget. Terus sampai akhirnya Mia tahu yang nakut-nakutin Mia itu ternyata emang demen sama Mia kan, yang kata Koko itu. Sampai itu coba Koko jelaskan lagi. Ya, apa yang dialami Mia ini memang pada waktu itu kami mencoba melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan. Tapi sebelum kami melakukannya itu memang ada ritual yang harus saya lakukan. Salah satunya adalah berdoa, memohon izin kepada Tuhan dan juga memohon kepada penunggu yang akan kita tuju. Nah, sebelumnya itu pun setelah dan sesudah saya memohon, izinnya juga setelah dapat, baru kami melakukan hal-hal praktek spiritual seperti ini. Dan memang melakukan hal ini memang sudah terpilih. Siapa yang bisa dan yang tidak bisa itu sudah diberitahukan. Dan nama Mia ini memang saya sudah berikan kepada penunggu yang di sana.
Jadi beliau itu juga mengizinkan, akhirnya kami melakukan ritual itu. Simpel sebenarnya, kami hanya berdoa dan kepasrahan, juga kerjasama kami melakukan itu dengan lancar. Awal mulanya memang membuat tanda tanya besar pada saudari Mia, saya di mana, dia juga bisa melihat tubuhnya seperti apa, dia bisa meninggalkan tubuhnya dan dari raganya itu untuk melakukan perjalanan goib ini. Dan dalam perjalanan goib ini juga kami bekerja sama. Saya sebagai moderator lah, penunjuk jalan, dan segala sesuatu yang dihadapi Mia itu sebelumnya saya sudah berpesan, jangan sampai sekali-sekali tergoda. Yang tadi Mia katakan itu mau dikasih emas yang ada di situ, seperti itu. Dan memang bagus tidak tergoda, karena yang dilihat Mia itu ular-ular kecil itu dan juga kera-kera kecil itu adalah hasil tumbal dari mereka-mereka yang melakukan pesugihan. Nah, jadi anak-anak mereka itu akan diambil dan ditaruh di tempat seperti itu. Tapi kami tidak melakukan hal seperti itu karena kami sudah mengetahui bahwa hal itu jangan dilakukan. Nah, di sini juga kami melakukan hal seperti itu karena ada satu alasan seperti itu. Dan dalam perjalanan ini juga Mia juga sudah mendapatkan pelajaran yang berharga. Karena segala sesuatu yang harus kita dapatkan, apalagi dalam berbentuk materi duniawi ini, haruslah bekerja keras. Tidak semata-mata instan apa yang kita inginkan dengan cara pesugihan dan lain-lain. Nah, yang Mia dapat dalam perjalanan itu memang boleh dibilang ada tali jodohnya. Istimewa lah. Istimewa lah ya, karena tidak semua bisa seperti itu, karena yang diizinkan itu hanya saudari Mia. Kalau untuk yang lain kami tidak bisa. Nah, setelah kejadian seperti ini ada lagi kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan atau gimana? Udah sih kok, itu aja. Itu aja ya. Sampai sekarang Mia udah punya pendamping maksudnya. Jadi buat yang kayak gitu-gitu takut mah takut manusiawi. Cuman kalau Mia udah ketakutan, Mia udah muncul tuh, ya Mia manggil dia buat netralin, Mia nggak takut lagi. Terus ya ditambah Mia punya temen ya kayak Ogi itu, jadi kalau Mia takut Mia tinggal panggil Ogi, panggil dia, jadinya takut Mia agak berkurang, agak hilang. Jadi sekarang ya biasa-biasa aja. Iya. Entitas spiritual goib seperti ini memang juga sama seperti di dunia kita. Mereka pun ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Jadi ini tergantung perbuatan kita juga masing-masing. Apapun pendamping kita, tujuannya hanya satu, kita memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka dari itu pengalaman Mia ini bisa juga untuk dijadikan pengalaman bagi yang lainnya seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol santai seperti ini, saya juga akan banyak pengalaman juga, dapat pengalaman juga dari Mia juga dan yang lain-lainnya ya, itu seperti itu. Nah, pemirsa, jalan-jalan goib seperti ini pun tidak semua bisa dilakukan. Jadi berhati-hatilah bermain dengan goib, karena mereka itu tidak terlihat. Dan hati-hatilah apa yang dilakukan, diniatkan itu berbeda dengan hati dan pikiran kita masing-masing, seperti itu. Nah, semenjak ini juga Mia setelah dulu melakukan hal-hal spiritual seperti itu, kalau melihat hal gaib, setelah melihat hal gaib kepala sakit ya? Iya, dulu coba sekarang mah udah enggak kok. Sudah enggak ya? Karena emang kata Koko ada salah satu tali kan
Ya. Talinya juga sudah dilepasin, jadi sekarang ya biasa-biasa aja. Biasa ya. Ya. Jadi seperti itulah pemirsa, ingat dengan niat, ucapan, pikiran kita juga harus benar-benar apa yang kita ambil keputusan itu memang akan ada risiko, walaupun baik walaupun tidak baik itu pasti ada risikonya. Dan kita sudahi dulu pengalamannya ini. Kalau Anda mempunyai cerita-cerita mistis pribadi dan itu yang Anda yakini terjadi pada diri Anda sendiri, boleh Anda bisa mengirimkan cerita-cerita itu ke tim NKF kami. Dan apabila ingin menyampaikannya sendiri, silakan datanglah ke tim NKF kami. Kami dengan senang hati akan menerima Anda dengan cerita apa yang Anda alami. Nah, sekian dulu pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol santai yang akan datang.